Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Mas Mbak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Baik, Bu. Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran IPA pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, saya presensi dulu ya. Baik, Bu. Mbak Dani, Hadir, Bu. Mbak Nadia, Hadir, Bu. hadir semuanya ya hari ini ya. Sebelum belajar lagi, silahkan cek laci-laci kalian, apakah ada sampah? Bersih, Bu. Sudah bersih, Bu. Oke, sudah bersih. Lalu buku catatannya sudah disiapkan? Sudah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, tepatnya tentang sel. Nah, sel ini adalah bagian paling penting di setiap makhluk hidup. Begitu ya. Sebelum belajar lebih lanjut, Bu Farida ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang membedakan kamu dengan meja? Silahkan Mbak Nadia, bisa dijawab. Yang membedakan kamu dengan meja apa Mbak Nadia? Saya bisa bernafas, mejanya nggak bisa, Bu. Oke, bisa bisa seperti itu ya, bagus. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang membedakan kamu dengan kursi Mbak Dani? Kalau kursi itu benda mati, kalau Dani itu benda hidup atau makhluk hidup ya, Bu. Terus kalau kursi bisa dari kayu, kalau manusia dari daging dan darah, gitu, Bu. Oke, oke, bagus. Jadi tadi yang disebutkan oleh Dani dan Nadia itu berkaitan dengan perbedaan manusia sebagai makhluk hidup dengan benda mati. Makhluk hidup itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan ya, seperti bernafas, tadi yang disebutkan oleh Nadia, lalu ada membutuhkan makanan, dan lain sebagainya yang pernah kita bahas di kelas 7 ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Bu Farida akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Hari ini kita akan mengidentifikasi komponen-komponen dalam bagian makhluk hidup itu. Nah, komponen paling sederhana penyusun makhluk hidup itu namanya sel. Di pertemuan kali ini, kalian diminta mengidentifikasi 4 komponen sel. Lalu dari 4 komponen sel tersebut, diidentifikasi lagi fungsinya. Oke, Bu Farida bagikan dulu lembar kerja peserta didiknya ya, untuk bisa mengerjakan kegiatan pembelajaran berikutnya. Ini ya Mbak Dani, ini ya Mbak Nadia. Silahkan bergabung dengan kelompoknya yang sudah Bu Farida bagi kemarin. Iya, Bu. Oke, Terima sudah kasih. ya, sudah dapat semuanya ya LKPD-nya ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Pada tahap pertama ini, Bu Farida mau menampilkan suatu gambar. Nah, ini gambarnya. Gambar apakah ini? Bakso. Ya, Bakso. bakso ya, semangkuk bakso. Ada yang belum pernah makan bakso? Sudah pernah, Bu. Semuanya sudah pernah makan bakso ya. Mbak Nadia pernah, Mbak Dani pernah makan bakso. Lalu, komponen apa saja sih di semangkuk bakso tadi? Nah, setelah tadi sudah pernah makan bakso, nah Bu Farida minta kalian menuliskan komponen-komponen baksonya di LKPD-nya itu. Silahkan ditulis 4 komponen utamanya. Sudah ya? Gampang kan? Sudah, gampang, Lebih Bu. boleh.
Minimal 4 lebih boleh. Kita lanjutkan setelah tadi melihat gambar bakso, lalu dituliskan komponen-komponen baksonya. Sekarang Bu Farida meminta kalian untuk melihat persamaan dari gambar kiri dan gambar kanan. Gambar kiri ini semangkok bakso yang tadi pernah kalian makan. Nah, sebelah kanan ini berupa apa sih ini? Nah, yang sebelah kanan ini namanya sel. Sel itu bagian terkecil dari makhluk hidup. Silahkan, kalian bisa menganalisis persamaannya. Agar lebih mudah, bisa menggunakan tautan yang sudah Ibu share. Di situ ya, di LKPD-nya juga sudah ada. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu, belum. Oke, Bu. minimal ada 4 lagi, 4 komponen. Sudah? Sudah ya? Kelompoknya Mbak Nadia sudah? Sudah, Bu. Oke, dari tadi ya, tahapannya tadi setelah melihat gambar bakso, lalu dianalisis komponennya, sekarang mencari persamaan bakso dengan sel, gitu ya. Nah, setelah itu, kalian diminta menganalisis tadi di bagian sel tadi kan ada huruf E, F, G, H gitu ya. Dari huruf E, F, G, H-nya tadi, silahkan dicari fungsinya itu untuk apa saja sih. Komponen E itu untuk apa, komponen F itu untuk apa, dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah kalian mencari informasinya, Bu Farida sudah menyiapkan bahan ajar yang bisa diakses melalui gawai kalian masing-masing. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Eh, beri waktu 15 menit ya, silahkan dikerjakan. Oke, sudah ya. Bu Farida ulangi lagi ya. Tadi kan kita sudah melihat gambar bakso, lalu menganalisis komponen dari
baksonya, ada mangkok, ada bakso, ada mie, dan lain sebagainya. Lalu dari gambar bakso tadi kita mencari persamaannya dengan sel. Sel itu tadi komponen paling kecil pada makhluk hidup. Dari persamaan tersebut, lalu dicari lagi fungsinya itu apa tiap komponennya. Bu Farida minta 4 komponennya tadi ya, yang nomor E, F, G, H, gitu ya. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan banyak hal, sekarang kita akan melakukan kesimpulan, menyimpulkan informasi yang sudah kita peroleh dari serangkaian proses tadi. Begitu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah selesai ya semuanya ya. Sudah. Oke, kita mulai persamaan yang pertama. Komponen semangkuk bakso. Pasti kan namanya aja semangkuk bakso, pasti ada mangkoknya ya. Nah, mangkoknya ini sama dengan komponen sel apa sih? Coba kelompoknya Mbak Nadia. Sel membran, Bu. Oke, sel membran atau membran sel. Sel membran. Tepat sekali. Lalu fungsi sel membran itu buat apa? Coba kelompoknya Mbak Dani, buat apa Mbak Dani? Sel membran fungsinya buat melindungi sel, Bu. Ya, seperti mangkok bakso fungsinya melindungi baksonya. Nah, kalau sel membran fungsinya melindungi isi selnya ya. Oke, bagus. Melindungi sel. Komponen berikutnya, bakso. Nah, bakso ini kalau di sel itu mirip apa sih, Mbak Dani? Mirip inti sel, Bu. Ya, inti sel. Nama lain inti sel apa ya, Mbak Nadia? Nemu nggak tadi? Belum ketemu, Bu. Oke, belum ketemu. Kalau fungsinya sudah ketemu? Sudah, Bu. Iya, fungsinya buat apa inti sel? Inti sel itu buat mengatur aktivitas sel, Bu. Ya, mengatur kegiatan sel, mengatur aktivitas sel. Mengatur aktivitas sel. Tulisannya Bu Farida bisa dilihat ya? Bisa, Bu, Ya, jelas. Bu. Oke. Jadi inti sel ini nama lainnya nukleus ya Mbak Nadia. Nanti bisa dicari lagi. Nah, nukleus ini fungsinya seperti otak manusia. Fungsinya mengatur segala aktivitas sel gitu. Kalau otak mengatur seluruh kegiatan manusia, kalau nukleus mengatur aktivitas selnya. Begitu ya. Kita lanjutkan lagi. Dalam semangkok mie itu, semangkok bakso itu kan ada mie-nya ya. Nah, bagian dari sel yang bentuknya seperti mie, itu apa? Depannya juga pakai mie loh. Apa namanya? Coba Mbak Mitokondria. Nadia. Ya, Oh iya benar, mitokondria. 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 Fungsinya buat apa Mbak Dani mitokondria itu? dapur sel bukan, Bu. Iya, dapur sel. Dapur sel. Dapur sel ini maksudnya buat apa sih? Menghasilkan? Protein. Mm, ya, Lemak. makanan. Ya, Ya boleh. Dapur sel fungsinya untuk menghasilkan makanan. Seperti dapur kamu di rumah itu loh kan fungsinya menghasilkan makanan ya. Dapur sel yang menghasilkan makanan. Bagus. Sudah 3 komponen betul semua. Ini yang terakhir, kuah. Nah, pasti kan dalam semangkok bakso itu pasti ada kuahnya ya. Yang rasanya gurih itu. Nah, di dalam sel juga ada loh cairan kayak kuah. Namanya apa coba Mbak Nadia? Namanya sitoplasma, Bu. Ya, sitoplasma. Sito itu artinya di dalam, plasma itu artinya cairan. Jadi cairan di dalam
sel. Fungsinya untuk menjaga sel itu tidak mengalami kerusakan gitu loh. Ketika selnya itu ada isinya, maka kalau ada tekanan-tekanan itu kan nggak gampang rusak. Begitu ya. Ini fungsinya hanya untuk cairan di dalam sel. Begitu. Dari keempat komponen semangkuk bakso tadi ternyata punya persamaan ya dengan komponen sel. Dari mangkok itu seperti sel membran, fungsinya seperti sel membran, fungsinya melindungi sel. Kemudian bakso, inti dari semangkok bakso itu kan pasti baksonya. Nah, intinya itu kalau di sel namanya nukleus, fungsinya mengatur aktivitas sel. Kemudian ada mie yang bentuknya seperti mie. Mie itu kan buat sumber tenaga ya karena mengandung karbohidrat. Nah, di dalam sel ternyata juga ada yang menghasilkan makanan atau menghasilkan tenaga itu mitokondria. Lalu terakhir, kuah dalam semangkuk bakso itu juga ternyata ada di dalam sel, namanya sitoplasma. Oke, begitu ya. Mas, Mbak semuanya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Semuanya bisa dipahami ya? Bisa, Bu, insya Allah. Oke, sebelum Bu Farida tutup, coba Mbak Dani, bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini apa Mbak Dani? Paling menarik itu adalah menyamakan komponen-komponen sel dengan komponen-komponen yang ada dalam semangkuk bakso, Bu. Oke, lanjut, coba Mbak Nadia. Mbak Nadia hari ini mengalami atau menghadapi kesulitan nggak saat belajar tadi? Sel dengan analogi semangkok bakso kesulitan nggak? Tidak mengalami kesulitan, Bu. Cuma tadi belum tahu aja nama lainnya inti sel apa. Oke, bagus. Sekarang sudah tahu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar tadi ya, komponen-komponen sel dan fungsinya. Bu Farida ingatkan lagi bahwa sel itu merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Jadi, setiap makhluk hidup, baik itu tumbuhan, manusia, maupun hewan, tersusun atas sel. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Begitu ya, Mas Mbak semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Sekian pemaparan dari Bu Farida. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari Bu Farida. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Farida. Terima kasih juga Mbak Dani. Terima kasih juga Mbak Nadia. Silahkan bisa lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Baik, Bu.